Kidul dulu. Jadi memang Ustadz Ba'da tsunami itu kan 26 Desember. Gempa itu kan pernyataan Allah wa agidu kaida. Semua orang sibuk dengan Gunung Merapi. Dan Sri Sultan sendiri menyatakan Gunung Merapi akan meletus 10 hari lagi. Sehingga semua tim SAR dan lain sebagainya dikerahkan ke daerah utara. Allah menyatakan wa agidu kaida. Kowe rasa aran-aran, rasa bagusi. Sakarep-karepku. Lek ngelek ngekei pipiling nang kowe, peringatan kepada Anda semua, kepada kamu semua. Intinya begini. Pusat gempa itu di Imogiri. Di sana ada makam Raja-Raja Mataram. Dan itu retak-retak sehingga sekarang tidak bisa kita rekreasi ke Imogiri, ke makam itu. Jadi kalau pakai istilahnya Habib Umar, itu memang era berakhirnya kekuasaannya Nyai Roro Kidul. Karena kerajaan dan raja-raja yang berkoalisi dengan spiritualitas Nyai Roro Kidul itu adalah Raja-Raja Mataram. Dan ini sudah berakhir. Sudah 500 tahun sudah Mojopahit hancur. Sekarang kita harus kembali kepada zaman baru. Sekarang akan muncul Demak yang baru. Kerajaan Islam yang egaliter, yang maritim. Tentu saja bukan Indonesia akan menjadi kerajaan Islam, tidak. Tapi berwatak seperti itu. Karena dulu kan ceritanya Mataram itu lahirnya karena gembelengan nih rojo-rojo Islam. Sudah bagus-bagus bikin Demak, tapi kurang istiqomah, setelah itu jadi Pajang. Dan pada saat Sultan Hariwijaya ini kurang serius juga memerintah. Dan tidak bisa mengatasi pertentangan antara Sunni dengan Syiah pada waktu itu. Dia bertengkar dengan Aryo Jipang atau Aryo Penangsang. Aryo Jipang itu seorang Syi'i, muridnya Sunan Kudus. Kalau Mas Karebet atau Hadi Wijaya itu muridnya Sunan Kalijogo. Artinya dari zaman itu sudah ada pertentangan antara Sunni dengan Syiah. Dan ada pertentangan antar etnik maupun kelas. Seperti yang terjadi pada Indonesia sekarang. Itu tidak bisa diatasi sampai meninggalnya Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo. Sehingga yang terjadi kemudian adalah peralihan yang aneh dari dari Pajang ke Mataram. Anaknya Sultan Hadiwijaya yang namanya Pangeran Benowo tidak tahan melihat konflik politik yang multipolarisasi itu. Sehingga dia kemudian memilih untuk melakukan gerakan kultural. Beliau bikin pesantren di daerah Banjarnegara, Banyumas. Sehingga kerajaan kemudian beralih ke Mataram, loncat secara keningratan dari turunan Mojopahit Demak menuju garis yang lain sama sekali, yaitu Ki Gede Pemanahan dan Panembahan Senopati, atas strategi luar biasa dari politisi yang bernama Ki Mondoroko atau Ki Jurumartani. Nah, apa bedanya Demak, Pajang dengan Mataram? Bedanya adalah selama kerajaan Demak dan Pajang, setting atau kekuatan atau koalisi spiritualnya adalah dengan para wali. Tapi begitu Mataram berdiri, kekuatan dan wibawa para wali digantikan oleh mistik atau khayal atau bid'ah yang namanya Nyai Roro Kidul. Dan kemudian itu berlangsung meskipun coba disembuhkan oleh Sultan Agung, tapi tetap saja Nyai Roro Kidul berkuasa sebagai mitologi. Dan itu berlangsung sampai Indonesia merdeka, sampai zaman Soeharto. Tetap Nyai Roro Kidul yang menjadi acuan. Kalau dulu itu Jawa Islam, zaman Demak, Jawa Mataram itu kan Jawa lah, ning lah Islam. Nah mulai Mataram nganti Pak Harto kuwi Islam Jawa. Ya pancen wong Islam ning Jawa. Jadi Jawanya lebih dominan daripada Islamnya. Soeharto berakhir, kita tidak punya pedoman. Kita masuk ke reformasi dan kita tidak punya pilihan apa-apa kecuali mengembangkan nafsu yang tahan selama 32 tahun. Akhirnya begitu reformasi terjadi, yang berlangsung adalah Soeharto melampiaskan diri. Semua menjadi Soeharto, semua menjadi koruptor, semua menjadi Nah,
Gempa kemarin menunjukkan berakhirnya era Nyai Roro Kidul. Ya tentu saja kita bukan tahu segala sesuatu, tetapi kita tetap harus punya hisab terhadap zaman. Kita harus punya muhasabah terhadap apa yang terjadi di dalam sejarah kita. Maka seluruh gerakan kayak Gambang Syafaat, Mocopat Syafaat, Kenduri Cinta, Padang Bulan, dan lain sebagainya, Paparandang Ate, Talika Asif di berbagai tempat, kita puncai dengan rokaat terakhir di Surabaya yang namanya Bang Bang Wetan. Bang Bang Wetan sudah berlangsung 1 kali dan seperti ini lumayan solid. Yang kedua nanti bulan Oktober tanggal 6. Bang Bang Wetan itu memakai idiom dari wayang karena sekarang ini lingsir wengi, pepeteng, bebendu, beboyo, memolo, memuncak sekarang ini, sehingga kita menunggu datangnya semburat merah di timur, tanda lahirnya matahari yang baru. Itu istilahnya dalam wayang Bang Bang Wetan, abang-abang seko wetan. Wetan ini tidak harus Surabaya maksudnya, tidak harus Jawa Timur maksudnya. Wetan itu artinya wis to diapa-apake, lahire apa wae iki ning wetan. Seko wetan ku ngulon njur kiamat. Lah nek kowe sekarang yang terjadi adalah matahari lahir barat, lahir dari barat, terbit di barat. Maksudnya cara berpikir Anda dilahirkan oleh kebudayaan barat, oleh cara berpikir barat, oleh filosofi barat. Sedangkan Anda tahu semua ilmu pengetahuan dari kimia, kedokteran, musik, semua lahirnya di timur. Minal Masjidil Haram, minal Masjidil Aqsa, alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi kita akan kembali ke timur. Semua ilmu-ilmu barat akan belajar ke timur. Anda tahu semua pemusik barat di puncaknya mereka belajar kembali ke timur. Sting saja menjadi istimewa ketika pentas dengan pemusik Islam Turki, dengan pemusik India dan lain sebagainya. Mereka semua sekarang belajar ke timur. Apa yang dimaksud belajar ke timur? Belajar peradaban dan antropologi timur yang memang merupakan dasar peradaban dunia. Nomor 2, secara teknis belajar cara berpikir timur. Lihat itu gempa di Jogja, 4 hari setelah gempa tanggal 27 terjadi gempa yang lebih besar, yaitu ketika Wakil Presiden menyatakan akan memberi 30 juta kepada setiap orang yang rusak rumahnya, dan itu tidak pernah tercapai sepeser pun sampai hari ini. Itu gempa yang lebih besar. Orang Bantul sudah bangkit, tapi begitu mendengar 30 juta mereka berhenti, tidur lagi, dah. Gara-gara diiming-imingi 30 juta. Teman-teman sekalian. Nah, mari kita belajar sekarang ilmu timur. Kan kita sering, ya kita kan budaya timur, ngono-ngono kae lho. Tapi tidak pernah dipahami benar-benar. Nah, malam hari ini kita tegaskan kembali. Meskipun nanti setelah Anda menguasai ilmu timur, cara berpikir timur, peradaban timur untuk sampai ke barat, ya, kalau Anda dari timur ke barat Anda akan matang. Tapi kalau tiba-tiba Anda menjadi orang barat seperti sekarang, kesurupan, mesti mudare. Orang akan matang kalau dari timur ke barat. Wong yang sudah terlanjur di barat aja sekarang ke timur, kok Anda yang sudah enak-enak orang timur malah ke barat, malah jadi orang barat tanpa orang timur. Bagaimana Anda menjadi orang dunia? Bagaimana Anda menjadi manusia dunia kalau tidak terlebih dahulu menjadi manusia Indonesia yang matang? Bagaimana Anda menjadi manusia Indonesia yang matang kalau Anda belum menjadi orang Jawa yang matang? Kan begitu. Bagaimana Anda menjadi orang Jawa yang matang kalau Anda tidak menjadi orang Semarang yang matang dulu? Jadi ada tahapan-tahapannya, tidak tiba-tiba kesurupan seperti Habib bilang tadi. Jadi bar tsunami oke wong kesurupan, sebenarnya sehari dulu kesurupan, cuman Gusti Allah melihat bahwa iki do kesurupan, dadi do orang ngerti bahwa mereka kesurupan. Yadri wala yadri annahu la yadri wala yadri annahu la yadri. Gandeng wonge kesurupan, ya mesti ana wong kesurupan ngerti nek dhek kesurupan. Mulane dikai tsunami, dikai tondo-tondo wong kesurupan ben kowe ngerti nek kowe iki do kesurupan kabeh. Terus dikai Inul radhiyallahu anha, itu Gusti Allah ngandani kowe, mergo kowe iki bendina mung nyembah bokong, ning kowe ora sadar dikai Inul ben ngerti nek kowe iki nyembah bokong. Ndase Cak Nur we regane ora 300 juta.
Ya toh, sirahe wong pinter-pinter. Muhammad Hatta sapa sing ngregani? Habibie dibuang. Jadi kepala dimurah-murahkan, dibuang-buang, pantat dijunjung-junjung. Itulah bangsa Indonesia. Apalagi kalau saya ulang ilmu sholat. Ya toh? Lho bokong kuwi kan penting banget untuk menunjukkan wudumu ki sah apa ora. Wong sing ngentut bokongmu sing diusui tangane karo raine. Apa sebabnya? Mergo sing merupakan kepribadianmu adalah display dari wajahmu, representasi dari wajahmu. Makanya wudu itu kan memelihara martabat. Janjane sing ngentut lak dudu dheke. Sing ngentut ora dicawi. Dut nunjuk wudune lak sendure ta. Apa sebabnya? Karena manusia terletak di wajahnya, tidak di pantatnya. Lah kok kowe iki tuku tiket dinggo dibokongi, kowe lak sak rendah-rendahe wong. Anda tidak ada gunanya sujud. Karena sujud itu menunjukkan betapa orang yang salah langkah itu pantatnya akan tertinggi tempatnya dalam hidupnya dan wajahnya akan paling rendah. Lah ngene ta nek sujud. Kiraine iki lah kowe iki wis dadi ngono kuwi. Dieleki karo Gusti Allah dengan didatangkan Inul. Jadi Inul itu bener radhiyallahu anha. Gitu teman sekalian. Ini sangat serius, ini sangat serius. Nah itu yang tentang Nyai Roro Kidul. Jadi sekarang minimum itu doa kita dan kita harus akhiri ini semua penyembahan pantat ini harus kita akhiri. Tapi kita kembali ke wajah kita. Siapakah wajah kita? Keindonesiaan kita.